Aduh, set. Annyeonghaseyo. Sampah. Annyeonghaseyo. John Blackpink, Lisa입니다. Selamat datang di Aska Review Movie bareng saya Aska Goldie. Our next guests are the best charting Korean girl group of all time, K-pop sensations. Halo, saya Lisa. Bling입니다. Yes. Bling입니다. Kali Kalau ini fansnya Blackpink Bling입니다. Jadi Uri Bling입니다. aduh, baru opening aja chaos. Oke, kali ini kita bakalan bahas sebuah film dokumenter dari Netflix, yaitu Blackpink, Light Up in the Light Sky. Up in the Gitu. Ini sebenarnya film bukan film yang perlu kita review, cuman kita pengen bahas kesan-kesan doang lah, sebagai kalian yang nonton, penikmatnya gitu. Penonton. Ya kan? Kita nggak mungkin bahas plotnya atau apa-apa kan, karena itu nggak ada dramanya sama sekali. Plot twistnya. Karena itu film dokumenter. Ya, ya gini. Jadi gimana kalian? Apa kalian seorang Blink atau? Tapi ditutupnya cakep loh. Ditutupnya dengan dia istirahat gitu loh. Belum udah ditutup dong. Oh iya. Nggak, maksudnya kalau dibilang untuk di review kayaknya reviewnya tuh per setiap itunya loh. Per part. Per bagian per scene-nya gitu loh. Ada karena kan di sini kan walaupun dokumentari dia kan diwawancarai secara langsung tuh. Iya. Pas kita nonton Global Fun Event-nya. Kayak gitu. Ya mungkin ini ceritanya kan film tentang dokumenter, lebih ke banyak up close personal antara personilnya kan. Jadi bukan hanya seorang Blackpink, tapi per membernya itu punya durasi waktu part per part gitu loh. Dan iya, itu yang bakalan jadi fan service buat para Blink. Bagian masing-masing. Iya kan? Iya. Kalian dari keempat member biasanya siapa-siapa sih? Lisa입니다. Lisa, oke. Nah, lebih suka yang mana biasanya? Lisa. Gue suka Lisa. Gue suka Jisoo. Jisoo, oke. Gue suka Jisoo. Kalau aku sih emang Lisa garis keras, cuman setelah nonton film ini kok jatuh hati sama Rose juga ya. Jenny ya? Oh, Rose. Tapi Rose itu Rose. punya gitu. unsur sentimental dan divanya Blackpink gitu ternyata. Jadi punya first impression, punya hati yang lain lah daripada Lisa gitu. Nah, dari film dokumenter ini, daripada kita bahas kelebihan atau kekurangan, pengen tanya aja sih, kesan-kesan, hal yang berkesan lah dari adegan atau banyak plot di film itu gimana? Apa yang bikin kalian merasa wow? Yang Dari Jisoo yang dulu bikin apa gue berkesan dulu tuh, nih? iya, ada. Paling yang bikin berkesan itu di ending sih, itu ending. Ditutupnya tuh cakep gitu loh. Langsung bahas ending. Iya. Ditutup enggak, masalahnya ditutupnya tuh cakep gitu loh. Dia world tour dari semuanya kan disebutin tuh Bangkok, inilah segala macam negara, kita juga ada di Jakarta kan. Terus kemudian di yang terakhir yang paling the best, yang ibaratnya baru mereka datengin di Coachella itu kan. Terakhir sampai mereka bilang ya we all are humans, kita tuh semuanya manusia, kita tuh ya wanita gitu loh, maksudnya. Tapi setidaknya di atas panggung itu kita bisa ngasih inian. Sebentar. Rusuh aja nih pagi. Iklan. Kemudian hilang. Ya, iklan. Nel, lanjut Nel. Kalau aku nungguin banget sih film dokumenter ini, seneng banget. Asik. Buat yang baru kenal sama Blackpink itu jadi lebih tahu, lebih dalam. Makin cinta dong. Sampai ke karakternya, ya. Terus yang udah kenal, ya makin cinta tadi itu.
Jadi kan selama ini aku cuma denger lagunya aja kan, lagunya gitu kan, nggak pernah pengen tahu kepribadiannya kayak apa gitu, karena nggak sempet juga mau ngulik-ngulik. Lagu Tapi favorit karena apa? ada film dokumenter ini, Lagu favoritnya yang mana? ya yang itu dong, yang terbaru, selalu yang terbaru. Oh, How You Like That? Atau yang How You Like That, iya. How You Like That atau yang terakhir Kalau ini, Love Sick Girl? Kalau yang Ice Cream, kok nggak terlalu ini ya? Love Sick ini Ice Cream sama Iya. Selena Gomez. Ya, dia udah masuk lagi tuh. Yang tadi di-cut. Oke. Yang iklan. Cuma kalau menurut aku aja. filmnya kurang ini sih, kurang panjang ya, sama kurang panjang sama Emang gak berapa puas sih. Ini tadi pun nontonnya 2 kali Jadi akhirnya. ada bagiannya yang Hmm. memang nggak diceritain kan, kayak kesehariannya di luar latihan dan latihan itu loh, nggak diliatin. Karena aku pengen tahu loh lihat hidupannya. Ya itu Misalnya lumayan lah, ada backstory-nya tentang personilnya, mereka asalnya dari mana gitu kan. Itu yang mereka expose banyak tuh. aja. Wow, ternyata per personil nih ada mulai dari Jenny itu dari Australia, dari New Zealand. New Zealand. Nah, Jenny itu dari New Zealand, terus habis itu ada footage masa kecilnya mereka gitu kan. Wah, ini bakalan seru nih. Berempat itu satu persatu gitu. Prosesnya gitu. Bagus sih, itu bagus. Jenny itu Korea, terus tinggal di Selandia Baru. Jisoo Iya. yang Korea dari Jisoo, yang dari Korea itu Jisoo. Kalau Sama Jenny Jenny ke pindahan. Korea, cuma dia ke Selandia Baru. Iya. Enggak, dia awalnya kan Gedenya dia di Korea, Selandia tapi dia Baru. Gedenya di New Zealand. Gedenya di Selandia Baru ya. Yang original Korea kan cuma Jisoo. Terus Lisa dari Thailand. Kakak tertua ya Lisa itu Gak ya. nyangka ya, ternyata dia dari Thailand. Ya ternyata Thailand, aku juga baru tahu loh kalau dia dari Thailand. Wah, ini berarti Aku baru tahu. kalian sebagai bling pemula lah ya. Sini sama senior sini. Maksudnya kayak bukan baru tahu juga, maksudnya tahu memang Thailand, tapi maksudnya dari mimik wajahnya tuh nggak ada dari wajah-wajah Thailand gitu loh. Tapi Mimik hebatnya, wajahnya dia tuh nggak ada. tapi waktu Rambutnya kita kelihatan Thailand. di interview kan, Kita kelihatan Asianya. waktu di interview Selisanya juga pakai bahasa Thailand kan. Jadi dia pakai Iya, pakai bahasa Thailand. 3 bahasa tuh, dia Korea, Inggris sama si Inggris sama Thailand. Tuh, Wow, keren banget. gila. Dan hebatnya Keren, mereka keren, bahasa keren. Inggrisnya bagus-bagus semua. Ya Inggrisnya bagus-bagus, itu yang bikin aku salut tuh itu. Iya. Mereka tuh nggak cuma pinter nari sama nyanyi aja, tapi emang idenya bagus banget. Dan nggak kaget lah, ternyata Netflix mau ngajak kerjasama ya mungkin karena bahasa mereka bisa universal kan. Ya. Iya, dan mereka juga ya saat ini ya lagi di top number 1 lah ibaratnya. Ya, yang nomor 2-nya atau pesaingnya yang cowok-cowok itu, kita nggak mau anti-anti itu, tapi BTS emang saingan beratnya Blackpink sih. Iya emang sih, ARMY itu emang gue nggak tahu juga dah. Tapi intinya ya Blackpink ini saat ini masih di puncak gitu, masih di on the top. Apalagi Tapi ya part yang gitu. kalian suka? Kalau aku sih, Balik ke gue ya tadi ya. coba. Impression gue suka memang pas ending sih. Jadi di ending tuh nutupnya bagus gitu. Maksudnya keren gitu ditutup, walaupun ini dokumenter, maksudnya gini loh kan, dokumenter ada juga yang ditutupnya ya biasa-biasa aja gitu ya kan. Tapi ini tutupnya kayak seolah-olah gue kayak nonton film gitu, dia habis konser udah selesai, dia istirahat, udah ketawa-tawa bercanda udahan gitu nih, anjir ini keren bagus banget gitu endingnya. Jadi kayak biasa kayak kita nonton film gitu, kayak udah selesai ini kayak Avenger lah. Iya. Keluar ya kan. tapi nggak kerasa tuh. Udah habis udah nyelesain tugasnya atau enggak ibaratnya job-nya lah ya kan. Kalau di Avengers kan dia nyelamatin kota kan. Nah, kalau dia kan konser world tour-nya gitu. Habis itu dia main gitu ya kan. Anjir tuh gimana itu kayak udah jadi film kalau menurut gue sih, bukan dokumentasi lagi. Tapi dokumenter itu emang berkesan. Kalau kalian nonton ini dokumenternya Michael Jordan yang kemarin,
Itu kan juga keren banget tuh, walaupun dokumenter tapi kan nggak sempet nontonnya. Belum nonton. Itu belum nonton itu. Iya, nggak sempet aku juga. Tapi gue udah pernah nonton film dokumenter kayak ibaratnya beberapa lah ya, ada yang kayak sutradara film atau apa gitu. Maksudnya ya di endingnya tuh ya udah biasa aja gitu ya kan, udah biasa aja. Tapi nggak beda kayak yang sekarang ini. Maksudnya yang kayak di Blackpink ini kayak justru malah gue kayak nonton kayak bikin film gitu loh, kayak bener-bener film, bukan ya ada ininya, ada perkembangannya lah ya dari awal. Itu kan part pertama kan gimana, lebih kayak introduction. Kalau K-pop industry itu lagi mendominasi dunia gitu. Dan di situ kan dimention banyak girl band, boy band yang kayak Spy dan kawan kan. Sorry kok Spy sih, si Psy yang Gangnam Style, terus habis itu yang lain-lain, ada SNSD juga kan disebut di situ. Jadi semuanya ada di situ, ada. Terus habis itu muncullah si fenomena Blackpink ini dari masa training sampai debut, terus habis itu sampai puncaknya mereka bisa tampil di Coachella dan penontonnya sebanyak dari itu gitu. Malahan dari audisi. Iya. Iya dari audisi sampai boomingnya, sampai tenarnya. Dan sampai waktu di Coachella tuh bikin nangis juga sih, nggak tahu kenapa, merinding lihat fans-fansnya gitu kan. Saking lama ya nggak pernah lihat orang berkerumun, jadi kayak wow, merinding. Parah banget anjing fansnya. Gila hype-nya benar-benar tinggi banget ya dia. Parah sih. Sebanyak itu yang nonton ya, gua nggak nyangka gitu. Agak terenyuh waktu siapa itu yang bilang, aku lupa, yang dia bilang kalau dia tuh cuman di konser doang yang kayak rame gitu, begitu dia udah pulang lagi ke itu Rose gitu kan. Rose. Saya bilang ya, Rose. Dia merasa kosong gitu, aku ya ampun terenyuh gitu. Yang dia nangis di panggung kan? Iya. Ya itu Rose. Itu juga bikin nangis kan, gitu nular itu, keselin banget. Ternyata mereka juga ini gitu ya, kirain tiap hari hidupnya happy aja. Ya ada unsur personalnya kan. Iya sih. Yang bikin menarik itu kan. Mereka nggak, berarti gimana? Sekolah ya, cuma itu aja ya, latihan gitu. Iya, kan mereka 6 tahun di masa training gitu. Ngomong kan pas waktu audisi, mereka bilang udah out of school gitu, dia bilang kan udah nggak sekolah. Iya, mereka iri lihat orang-orang sekolah gitu, masa-masa sekolah. Dedikasi mereka dedikasi para artis K-pop tuh emang bertahun-tahun untuk dilatih. Terus ada yang sampai mereka nggak debut juga ada gitu kan? Ya, ada yang berarti ada faktor keberuntungan juga itu. Enggak, ya emang ada work hard-nya, makanya banyak artis Korea pun akhirnya depresi, bunuh diri mungkin karena mereka udah bertahun-tahun internet masih ngehujat aja. Itu kesannya mereka kayak belum dapat berapa 100% performance-nya gitu, akhirnya udah depresi gitu. Itu yang bikin Korea industri maju ya kayak gitulah, proses trainingnya gila-gilaan, disorotnya juga kayak gitu. Kalau masih ada ngehujat ya parah gitu aja sih. Dia appreciate banget. Iya, karena gak gampang loh jadi tenar kayak mereka itu kan, mereka juga banyak korbanin segala hal gitu. Ya harusnya kita support sih yang kayak gitu, jangan malah cuma bisanya ini aja. Itu perlu ditiru lah, industri hiburannya tuh work hard-nya gimana, industri musiknya pun kelihatan kan berapa seriusnya gitu loh. Tanggal lagu itu bagi mereka tuh worth it gitu. Kalau di sini kan kayak dahsyat inbox tuh peringkat 1 mah ya udah anggap angin lalu gitu. Kalau Blackpink tuh peringkat 1 berturut-turut, mereka bangganya gitu, pride-nya tuh gede gitu. Iya, puasnya tuh kita nggak punya tuh kayak gitu industri kita. Perjuangannya mereka nggak sia-sia, gila, kayak gitulah. Di situ semua ya udah kelihatan jelas banget gitu. Tapi ada sih satu yang ibaratnya sayang banget kan, gue nggak tahu nih kasus DC yang tadi gue bilang. Sayang banget di sini nggak dikulik kenapa si Jennie milih solo tuh waktu saat itu tuh. Oh itu mungkin karena side album aja, side project itu kan. Maksudnya album solonya kenapa gitu? Iya, maksudnya kenapa bisa ngambil solo kayak gitu tuh di situ saya nggak dibahas doang, nggak dikulik dikit gitu, maksudnya nggak ditanya kenapa sih, misalnya ada kan kata interviewing bilang gitu,
si Jennie ngambil solo gitu. Apa gitu saat emang ada apa di saat sama Blackpink, padahal kan tau gue waktu pas dia lagu itu sama kenapa? Itu kan kayaknya udah terjawab waktu Jennie bilang dia nggak mau ngomongin tentang banyak hal tentang dirinya kan. Oh ya, dia lebih kan expose. Dia Ya pokoknya ini Blackpink gitu. Dia nggak mau personal gitu ya. Iya, yang pas ya memang makanya maksudnya di situ sebenarnya sayang juga kan, soalnya kan gini, itu kan masing-masing mereka ngomong apa aja, kayak si Rose juga ngomong kan soal dia bikin side project juga di situ dibahas juga kan. Cuman kita belum tahu lagu barunya, belum keluar lah, maksudnya belum keluar lagu dia yang lagi yang solo itu, yang si Rose itu kan. Maksudnya sayang banget gitu, apa yang emang ada apa gitu antara Jennie sama pro Blackpinknya gitu, sayang. Emang di situ sih disentil pas dia lagi lagi treatment sama ahli itunya tuh sama Pilates yang Pilates itu. Gitu. Nah di saat itu kan pas tuh mainin lagu solo tuh di situ. Nah itu kan di situ disentil itu. Tapi ya gitu nggak dijelasin lebih detail gitu sama si Jennie. Sayangnya gitu. Kalau begitu sayang banget sih. Tapi para Blink pasti pengen tahu sebenarnya itu kenapa. Ya, lebih ke personal pengen banget lah dari unsur Jennie-nya gitulah ya. Iya, gitu. Ya, mungkin durasinya bakalan porsi tentang Blackpink-nya mungkin. Iya, kan kalau kayak makanya kan mungkin karena di sini ininya Blackpink, jadi makanya dia makanya langsung ngomong nggak mau ngomong untuk sisi pribadinya dia lagi. Ya. Karena ini kan untuk Blackpink gitu deh ngomongnya. Ya kalau ngomongin Blackpink aja. Kekecewaan tuh part Jisoo, kalau kalian tahu durasinya Jisoo tuh lebih pendek tuh daripada yang lain. Kalau Jennie tuh dia diliatin masa-masa waktu dia di New Zealand sama ibunya diekspos, Lisa waktu di Thailand, terus habis itu gimana, terus si Rose itu lebih ke musikalitas kayak divanya gitu kan. Kalau si Lisa kan swag, nah si Jisoo nih cuma dibilangin dia paling tua di sini. Udah gak ada background apa-apa. Gitu, habis itu udah gak ada backgroundnya. Butuh screen time lebih banyak ya. Ini aja main piano, main gitar, cuma gitu doang. Iya. Untungnya ada scene dimana si Jennie sama Jisoo tuh waktu masak manisan bareng itu baru akhirnya ada waktu lumayan lama nih dari Jisoo gitu. Iya itu manisan, ya ampun. Bikin ngiler tuh. Kayaknya bentar lagi bukan laris tuh kalau jualan cemilan itu. Kayaknya lagi tuh booming itu kayaknya. Jadi hype tuh nanti. Pada bikin tuh di bisnisin. Itu anggur ya? Itu anggur. Anggur hijau kayaknya, tapi gede banget anggurnya. Tapi keras itu gak tahu deh. Enak kelihatannya. Itu pakai apa kerasnya? Kok bisa keras ya? Dikasih karamel gitu, aduh. Enak banget. Karamel itu bener kayaknya gula cair itu. Soalnya gue liat itu kan itu kayak anggur, itu nggak mungkin permen karena dipetik gitu ya kan. Iya. Anggur hijau, anggur fresh. Tapi dibungkus sama karamel, dia langsung crunchy, aduh enak banget tuh. Aduh. Dimakan langsung kertek. Lu pernah inget gak permen yang ada gambar dulu nih bentuknya yang warna-warni, warna merah, warna ini mungkin ditempel gituan kali ya? Gak tahu juga deh. Yang diceplak pakai cetakan ayam, cetakan panda dulu zaman dulu kecil banget gitu. Maksudnya jadi dari daerah kali aja. Iya kayak gitu, kok jadi keras gitu ya, anggur bisa keras gitu, gimana ceritanya? Makanya itu bakalan. Ya kan kalau dicelupin di peluang bisnis itu pasti keras dia. Menggiurkan. Bisa jadi kayak bentar lagi juga kayaknya bakal tayang di IG kayaknya. Makanannya orang pada nyari kayak waktu film Avenger Endgame itu kan orang pada nyari buah itu yang dimakan sama Thanos. Oh iya. Ya kayak Parasite deh. Parasite tuh si cepat gurihnya akhirnya dari viral gitu langsung pada bikin semua gitu. Curiga makanan ini bakal ngetrend juga nih. Iya kayaknya. Zu, lagu favorit apa Zu? Blackpink? Lagu favorit yang kemarin gue nanya sama lu tuh, itu enak banget sih. You never cry. You never know. You never know itu enak sih.
Ya itu belum ada video klipnya sih terbaru. Kan pas habis Global Fan Event itu kemarin, fan event aja ya. Kan habis Global Fan Event itu gue langsung nontonin semua YouTube ya. YouTube-nya Blackpink di situ, MP-nya, lagu-lagunya, dan yang memang sampai yang di album kan ada tuh lagu-lagu barunya namanya di album. Nama dia ini di album. Kan ada lagu Love Sick Girl, terus Pretty Savage. Kan itu lagu barunya itu kan. Iya, tahun terakhir ini emang banyak banget rilisan. Terus You Never Know itu ternyata. Nah, itu gue dengerin semua, ternyata memang yang paling enak itu sih kalau menurut gue. Iya. Walaupun itu bukan hitsnya sih. Iya. Feel-nya dapet, terus nggak terlalu ngebeat banget gitu. Berarti lebih suka lagu Blackpink yang mellow ya? Yang bukan yang upbeat. Yang lagu mellow paling mellow itu kali You Never Know. Terus kalau gue maksudnya gue terjemahin di itu kayaknya memperlihatkan ya kalian tuh nggak kayak sisi dari mereka masing-masing gitu. Kalau mereka tuh ternyata ya itu yang ada di dokumenter itu. Mereka tuh capek, walaupun jadi juga ya mereka tetap akan menghibur, tapi ya mau gimana juga ya mereka tuh manusia gitu loh. 14 jam sehari loh. Iya, bayangin aja itu, makanya kerja aja nggak boleh loh di work hard. Langsung kena disnaker loh, langsung kena undang-undang. Iya, ini mau bahas omnibus law nih. Itu jamnya cepat, itu 14 jam itu. Iya. Itu kata-kata si Jenny kan di mobil, we all are human. Iya bener ya, kita tuh memang dia tuh manusia, bukan robot gitu. Definisi kerja keras. Sampai di bener-bener kerja sampai di itunya gitu loh. Sampai namanya demi eksploitasi ya, tapi enggak ya. Enggak. Mereka baru sadar gini, ternyata ketika mereka ngebum gitu ya kan, ya tanggung jawab mereka ya seperti itu gitu. Mereka langsung kaget kan, ngomong begitu dia bilang. Ternyata untuk mau gimana juga ya kita tetap harus profesional, harus tetap di stage gitu kan. Mereka bilang di situ tetap harus menghibur semua orang. Ya tapi dari sisi semua itu ya mereka itu manusia, bukan robot. Nah, yang bikin makin ngebiasin si Lisa itu kasih energi positif, dia kan 100% positif terus kan. Dia senyumnya tuh senyum bikin spiritnya tuh naik terus gitu. Itu gila, waduh. Makin cinta kan sama Lisa gitu. Dia tuh kasih tenaga ke semuanya. Jenny kan mukanya muka dark, gloomy gitu kan. Muka yang lesu gitu, sakit. Tapi Lisa aja yang sumringah. Terus, itu gila sih. Ibaratnya dalam satu grup atau gimana gitu emang harus ada satu yang buat jadi mood buster. Iya, buat jadi mood buster mereka itu. Misalnya lagi mereka kayak bete gitu, aduh aku capek nih manggungnya gini. Tapi harus ada yang benar-benar nyemangatin. Itu memang benar-benar perlu banget gitu dalam satu grup, mungkin memang. Dan Lisa pahlawannya sih. Gila, itu memang pas banget. Icebreaker ya jadinya. Energinya gede banget. Ya, kayak gitulah. kayak gimana sih, Teddy-nya juga bilang kan Blackpink ini Teddy. unik. Bener, unik. Dibilang unik dan ternyata memang unik. Gue akuin unik. Dari pertama mereka lagunya itu universal, masuk English, masuk Korea. Anehnya lagunya itu setiap denger lagunya itu langsung kayak enak gitu. Nah itu tangan Tuhan tuh, tangannya si Teddy ini yang terlalu jenius. Kalau kalian ngikutin semua YG, kayak Big Bang, 21 itu, produsernya emang si Teddy Hyung ini. Dan itu gila. Memang jago banget sih memang. Dan ibaratnya ditambah emang Blackpink-nya ini memang unik, memang bener unik. Maksudnya ya musik mereka kan dibilang kan awalnya masih tadi musik mereka K-pop, Korean pop. Tapi coba denger lagi. Bahasa. Korean pop itu apa? Cuma bahasa. Iya, Korean pop itu apa? Dibilang langsung flashback to Korean pop. Ternyata memang Blackpink ini universal, bukan K-pop. Makanya itu yang pribadi gue nilai ya, makanya gue bilang kayak diduetin sama Selena Gomez, sama Lady Gaga masuk semua. Ini udah universal, bukan K-pop lagi. Musik mereka tuh udah bukan musik ke Korean gitu. Mereka tuh ya di Coachella pun universal. Ya di Coachella kan akhirnya mereka nyanyi juga tuh. Pada nyanyi Bung Jangna rame-rame gitu. Wow, ini semua orang ngomong bahasa Korea sekarang. Iya,
kalau nggak nih gue, aduh gila, ini udah bukan K-pop lagi dia. Kalau gue dibilang girl band K-pop salah, girl band universal ini girl band. Hanya girl band, international girl band lah. Ada lagunya yang nggak enak gitu kan, kalau dia enak semua gitu. Karena kan kalau K-pop kan ya bukan gimana ya, maksudnya ini bicara musik dulu ya. Ini kan pasti karena gue juga anak musik. Kalau misalnya J-rock, Japanese rock, misalnya Japanese, dan musiknya Japanese nih, alirannya Harajuku deh ya kan, anak anime nih, Harajuku ya berarti musik-musik rock keras gitu kan, musik rock style apa, lebih teriak-teriak, gitu. Crawling gitu, kayak gitu kan kalau Harajuku. Terus kemudian masuk lagi ke jazz, misalnya jazz. Nah berarti kan musik yang benar-benar jazz ya udah masuknya ke jazz gitu. Tapi kalau dia nih masuk ke Korea pop, masuk ke English EDM juga tuh, masuk electronic dance juga kan, balad masuk, musik ibaratnya musik balad di pas waktu dia rapper masuk, semua makanya kalau dibilang sekarang Blackpink itu girl band K-pop, bukan. Kalau menurut gue pribadi ya, gue international girl band. Ya ibaratnya kayak inilah. Ibaratnya udah ke girl band, bener-bener girl band gitu. Si Victoria Beckham itu apa sih, Spice Girls ya? Spice Girls itu kan juga dari Inggris. Ya itu. Tapi mereka bukan British pop gitu. Mereka ya girl band lah, kayak K-pop Blackpink sekarang lah. Itu udah international pop gitu. Pokoknya inti kalau dari musik dibilang K-pop, bukan K-pop juga gitu ya namanya. Dia si Teddy bilang kan kayak gitu kan, Korea Teddy gitu. Iya, langsung gue. Dan yang gue denger dari semua lagunya tuh ya masuk semua. Dia rap ada, balad ada, terus kemudian pop cengeng ada, masuk. Terus kemudian genre rapper juga masuk. Terus masuk ke apalagi rock. Masuk rock, karena lagu du itu juga bisa diaransemen ke rock gitu. Nah yang kayak gitu itu bisa itu, maksudnya masuk pokoknya ke semua. Berarti kalau yang namanya musik udah masuk ke semua genre, itu namanya udah universal, bukan salah satu dari satu genre. Lu K-pop lu enggak, lu salah gitu. Nah jadi ini membenarkan kalau misalkan ada yang bilang Blackpink itu K-pop terus itu salah. Dan di sini dilurusin gitu loh. Ini dilurusin sama si Teddy itu. Iya, sama si Teddy-nya. Bagus. Makanya biar nggak salah kaprah. Terus satu lagi, kalau banyak yang bilang katanya Blackpink plastik. Apaan? Blackpink apaan? Plastik. No. Itu antis lah. Maksudnya apa tuh plastik? Anggap aja yang lain lah itu. Enggak, maksudnya gini loh kan. Kalau yang dari Korea itu pasti kebanyakan plastik. Itu cuman stereotip jelek lah. Enggak, kalau lihat foto-foto kecilnya mah masih mirip kok. Iya, makanya kan enggak, maksudnya ada yang beberapa berargumen kalau yang namanya girl band atau boy band itu plastik. Nah, itu kan cuman secara visual mereka oke, mungkin dipermak, mungkin make upnya yang mahal, mungkin ada juga biaya untuk tarik benang dan kawan-kawan. Tapi talent mereka, work hard mereka itu yang harus diapresiasi, bukan dari visualnya gitu. Bukan dari visualnya, makanya. Karena skill mereka, latihan mereka bertahun-tahun itu yang harus diapresiasi gitu loh. Dan juga kalau misalkan ada misalnya bilang plastik juga, ya lu nonton deh dokumenter ini, lu lihat kecil-kecilnya mereka gimana perkembangan wajahnya. Itu mirip anjir. Latihan ada 4 tahun. Beda, itu mirip semua, baik Lisa rambutnya bondol juga. Itu mirip, walaupun nggak panjang tapi bondol itu mirip banget aja manusia. Tapi dari Blackpink itu bukan kesan pertama untuk ngelihat Blackpink itu bukan dari visual, dari muka. Ini cantik, ini biasa banget. Ini enggak lebih ke musiknya oke. Konsep girl bandnya keren. Dan itu langsung isi listening. Ya visualnya bonus gitu menurutku sih. Jadi kalau visual nggak pernah ngeliatin secara visual. Itu belakangan. Yang namanya musik udah masuk ke dunia industri musik, itu pertama yang dinilai musiknya dulu. Iya. Bisa diterima sama pendengarnya enggak. Kedua, bisa dicerna lebih enak nggak? Iya, kayak tadi easy listening gitu kan. Dan yang ketiga, kalau misalnya dia girl band, dance-nya
masuk ke situ. Nah, kayak Lisa lagi Lisa. Kayak gimana? Nah, itu di situ udah kalau masalah visual gue belakangan, makanya gue skill mereka loh. Musiknya juga memang enak, tapi pas kesananya baru gue sukanya sama Lisa gitu. Talenta mereka, workout mereka, skill mereka itu yang harus dilihatin dari awal tuh. Emang mereka tuh berbakat semua sih kalau dilihat dari dokumennya. Parah. Waktu latihan vokal deh, si Rose itu gimana, nyanyinya gimana gitu kan kelihatan tuh. Terus mereka waktu konser, ini suara nya masih kurang nih gitu. Itu segila penyemak loh. Dia ada pengkoreksian masing-masing juga. Karena sebenarnya makanya mereka tuh juga enggak satu tim itu kayak gitu. Bukan lip sync, mereka pakai suara asli. Dan kalau masih ada yang bilang ini plastik-plastik ya udahlah, anggap aja angin lalu, kita bahas yang lain aja gitu. Makanya gue langsung update status kan tadi di yang pada mereka latihan 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun tuh kan gue update status. Kan ada tuh fotonya tuh mereka tuh. Nah, dia tuh wajah-wajah mereka di zaman jebotnya mereka itu. Itu zaman-zaman mereka sebelum tenar debut itu wajah mereka asli. Jadi makanya ya sampai sekarang pun asli, cuma hanya make up-nya aja. Iya, orang tinggal di make up tuh. Itu mereka jelek-jelek juga cakep, nggak di make up cakep. Coba lah Nel, liatin fotomu 10 tahun lalu deh. Pasti juga beda tuh, pasti jamet. Ya, pokoknya ya intinya gitu. Iya, oke. Ini udah mau habis nih. Voucher udah mau habis. Powerfulnya nggak ada. Sampai detik ini belum ada yang menandingin powerfulnya, keren banget. Iya, keren, memang bagus. Ya, ini emang masanya Blackpink lah. Masa internet pun membuat mereka jadi lebih internasional gitu. Kalau kayak lebih banyak yang lebih banyak yang lebih banyak aware. Kalau dulu kan Super Junior, SNSD itu kan emang besar tapi lahirnya belum ada internet lebih gila, tapi akhirnya mereka cuman di level Korea dan sekitarnya gitu loh, nggak bisa worldwide yang segila ini gitu. Bisa sampai animonya nggak sewah. Kalau cowok kan susah, sebentar-sebentar dikirim ke buat itu, buat wamil terus bubar. Iya, kalau cowok sih kayak gitu sama boyband. Resiko sih. Ya, itulah pokoknya. Kalau pokoknya puas dengan pesan untuk Blink, jangan lupa saksikan. Dokumenter Blackpink. Dan ini film bukan untuk Blink doang sih. Yang nggak begitu suka Blackpink pun setelah nonton ini pasti akan makin jatuh cinta sih. Atau nggak gini, yang ibaratnya pengen tahu Blackpink kayak gimana, lo wajib nonton. Nah, yang bilang skeptical atau yang bilang plastik dan kawan-kawan itu coba nonton ini, mungkin akan terbuka isi kepalanya gitu. Betul. Jangan tahu, jangan langsung ngejudge. Tinggal tampak doang. 2 kata untuk film dokumenter ini. Closing. 2 kata. Closing. Skor. Gak ada skor, 2 kata aja. Gak ada skor. Kan udah dibahas tuh. Udah pasti 10/10. Dan 10/10. Nambah wawasan tentang Blackpink. Jadi lebih mengenal dia. Ya gue 90 lah ya. 90. Iya, bahas angka akhirnya. Sebanyak statement. Sama 90. Kalau panjang 100 saya kasih. Harusnya yang tadi gue bilang sih, maksudnya masa yang soal pribadi harusnya ya. Ini sih sama. 2 kata, Kak. 2 kata. Lisa, ya ampun. Pakai rambut apa aja tuh cakep ya. Mau pakai baju 1,1 juta won, mau pakai baju thrifting 50 ribuan rupiah juga cakep dia. Mau gimana juga emang dia udah face-nya juga mendukung sih. Dan energinya. Selalu tersenyumnya itu loh yang energinya bikin ada kita kayak ke transfer semangat gitu loh, langsung nontonnya senyum-senyum sendiri gitu. Banget ya. Itu yang nggak dia punya, yang lain nggak punya gitu. Senyumannya itu yang bikin energi positif. Udahlah, nggak ada kelar-kelarnya dibahas Blackpink. Thank you Yuzu, Nenel. Udah bahas Blackpink Like in the Sky. Jangan lupa tonton. Kamsahamnida, jangan lupa nonton di Netflix ya. Kamsahamnida. Gue mau, thank you semuanya. Terima kasih semuanya udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Afna Goldi, pamit.